Legenda Pendekar Abadi 71. Memasuki ranah pendekar dewa. Seketika ruangan menjadi hening setelah Penatua Mu Chen berkata seperti itu. Namun tanpa diduga suara seorang wanita terdengar dari arah belakang. Mohon maaf Patriark dan para penatua. Kejadian ini berhubungan dengan kakak saya, Sui Niao, ucap Sui King yang sudah kembali tersadar seutuhnya. Ladan San Yuze jelas terkejut dengan semrawutnya kondisi aula pelatihan murid dalam, namun yang tidak mereka sangka adalah Lei Tian yang kini baik-baik saja setelah mendapatkan tekanan dari Penatua Mu Chen. Katakan apa yang terjadi, ucap Patriark Fang Yuan yang mengenali sosok kedua kakak beradik tersebut. Tadi pagi sewaktu Sui Niao sedang berlatih jurus rahasia, telah didatangi oleh Kang Tao Gue. Murid dari Penatua Mu Chen tersebut hendak berbuat kurang ajar dengan cara ingin melecehkannya dan membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Namun beruntung Lei Tian keburu datang dan menyelamatkan Sui Niao, ungkap Sui King dengan jujur. Jadi dalam hal ini saya dan kakak saya berani menjamin jika saudara Lei Tian tidak bersalah. Justru ia sudah berjasa dalam menyelamatkan nyawa Sui Niao, tambah Sui King yang kini membela Lei Tian. Apa? Jika itu adalah masalahnya, maka perbuatan Lei Tian tidak sepenuhnya dapat disalahkan, ucap Patriark Fang Yuan dengan tegas. Mendengar cerita dari Sui King membuat ekspresi Penatua Mu Chen menjadi jelek, ia tidak menduga ada kejadian seperti ini. Dengan reputasi keluarga Sui di Provinsi Jelansi tentu mereka tidak akan bermain-main. Sekarang sudah jelas permasalahannya, muridmu sungguh bejat dan kini kau sudah bertindak barbar di sini, ucap Penatua Songgui dengan tatapan tajam ke arah Mu Chen. Penatua Mu Chen tampak sangat malu, pada saat ini wajahnya seperti dilempar kotoran sapi. Aku mohon maaf atas kejadian ini, ucap Penatua Mu Chen sambil melepaskan cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Penatua Songgui. Setelah mengatakan hal itu ia memohon pamit dengan wajah tertunduk malu. Dalam hatinya lah menyesal karena tersulut emosi. Kang Tao Gue aku harus menghabisimu, gumam Penatua Mu Chen di dalam hatinya. Sementara itu kondisi Lei Tian yang sudah pada puncaknya terus memaksimalkan energi internalnya. Dengan bantuan batu roh ia kembali menerobos dengan gila di hadapan Patriark dan para penatua. Boom! Sebuah ledakan energi teredam terdengar di dalam tubuhnya, sementara suhu di sekitar ruangan menjadi panas akibat terdistorsi oleh pengaruh kekuatan tingkat dewa. Hah? Bagaimana mungkin dia bisa menerobos dalam situasi seperti ini? Patriark dan para penatua yang dapat merasakan fenomena seseorang yang menerobos ke ranah dewa jelas tersentak kaget. Tatapan mereka kini ke arah Lei Tian, seorang pemuda yang mengenakan seragam sekte belati merah. Kejadian ini sangat langka, seorang murid yang masih sangat muda sudah memasuki ranah dewa di depan mata mereka. Jika mereka tidak menyaksikan secara langsung mungkin mereka akan gila jika mendengarnya, namun tetap saja pemandangan di hadapan mereka terlalu sulit untuk dijelaskan secara logika. Songgul, ternyata apa yang kau sembunyikan selama ini terlalu mengejutkan, bahkan aku tidak pernah berpikir kau bisa menyembunyikan muridmu terlalu dalam, ucap Patriark Fang Yuan sambil menatap ke arah Penatua Songgui. Penatua Songgui sebagai guru pribadinya hanya menggaruk kepalanya, meski tidak gatal namun ia bingung harus berbuat apa. Jangankan orang lain, bahkan dirinya saja selalu dikejutkan oleh bakat menentang langit yang ditunjukkan oleh Lei Tian. Sejak pertama kalinya ia melihat Lei Tian di tepian sungai paviliun murid luar, ia terus dikejutkan hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.
Jika itu pada murid jenius saja seperti Sui Niao, ia akan memerlukan waktu setidaknya 1 tahun untuk naik tingkat. Sedangkan Lei Tian sudah naik 4 ranah, di mana setiap ranah ada 3 tingkatan. Semakin memikirkannya maka semakin pusing kepala Penatua Song Gui. Adapun para murid seperti Sul King, San Yuze serta Yun Zixin yang juga hadir tidak bisa berkata-kata. Wawasan mereka benar-benar sangat dangkal untuk memahami momentum yang kini dialami oleh Lei Tian. Akhirnya aku bisa menerobos dengan lancar, ucap Lei Tian. Di dalam hatinya. Setelah membuka matanya, ia melihat wajah gurunya dan beberapa orang lelaki tua yang sebaya dengan gurunya tersebut. Ia juga memperhatikan keberadaan sahabatnya yang tampak baik-baik saja, namun pada saat ini ia tidak menemukan Penatua Mu Chen di sekitarnya. Lei Tian bangkit dan berjalan menghampiri gurunya, lalu berkata, "Hormat kepada guru dan para penatua." Patriark Fang Yuan tersenyum cerah. Meskipun pada saat ini ia yakin jika Lei Tian tidak mengetahui identitasnya sebagai ketua sekte. "Salammu aku terima, perkenalkan ini adalah Patriark Fang Yuan dan yang berdiri di sampingnya adalah Penatua Luo Kang," ucap gurunya sambil memperkenalkan beberapa orang. "Maafkan saya yang tidak mengenal Patriark," ucap Lei Tian dengan penuh rasa hormat. "Tidak apa-apa, aku memakluminya dengan baik," ucap Patriark Fang Yuan dengan hangat. Sebagai Patriark Sekte, jelas ia memandang Lei Tian sebagai aset yang sangat berharga. Bahkan Akademi Kekaisaran saja tidak memiliki murid yang sangat berbakat seperti dirinya. "Ngomong-ngomong aku ingin melihat teknik tubuh ilusi yang katanya kau kembangkan. Gurumu selalu melebihkan dirimu di hadapanku," ucap Patriark Fang Yuan dengan setengah bercanda. "Itu ya." Tampak Lei Tian berkata dengan salah tingkah, namun detik berikutnya tubuhnya sudah menghilang di depan Patriark dan Penatua. Lei Tian bergerak seperti hantu, kini 9 bentuk tubuh yang menyerupai dirinya tampak terlihat di hadapan Patriark dan Penatua. Dengan aura kekuatan yang sama, ke-9 tubuh Lei Tian tampak terlihat sempurna. Setelah menunjukkan keahliannya, tubuh Lei Tian kemudian bersatu kembali menjadi satu bagian seperti sebelumnya. Tidak ada yang menyangka jika kemampuan Lei Tian sudah sejauh ini. Jika dihadapkan dengan Penatua Mu Chen kali ini, maka sudah jelas Lei Tian akan unggul telak. "Luar biasa," puji Patriark Fang Yuan dengan tatapan kagum. "Terima kasih Patriark," ucap Lei Tian dengan sopan. "Bakatmu dalam memahami tubuh ilusi sangat baik, bahkan aku saja tidak mampu melakukan teknik tersebut dengan sehalus itu," puji Patriark Fang Yuan dengan tulus. "Patriark terlalu berlebihan, semua ini berkat arahan dan dukungan dari guruku," ucap Lei Tian. San Yuze dan yang lainnya tercengang, kemampuan Lei Tian yang sudah diakui langsung oleh Patriark Sekte membuat pencapaiannya sungguh sangat luar biasa. Sangat sulit mendapatkan pengakuan dari ketua sekte yang dikabarkan jarang berada di sekte, namun kini Lei Tian bisa dengan mudah berbicara dengan Patriark Fang Yuan. 72. Melepaskan dengan bangga. "Terimalah cincin penyimpanan ini, anggap sebagai kompensasi dari Penatua Mu Chen sebelumnya," ucap Penatua Song Gui. "Apakah tidak sebaiknya guru saja yang menyimpannya?" ucap Lei Tian dengan sopan. "Semua ini milikmu, aku tidak berhak menerimanya," kata Penatua Song Gui. "Baiklah jika begitu," ucap Lei Tian. "Ingatlah gunakan tenaga kimu untuk merusak segel darah yang terdapat dalam cincin penyimpanan tersebut, lalu teteskan darahmu untuk mengidentifikasi sebagai pemilik baru," ucap Penatua Song Gui memberi penjelasan.
Baik guru, terima kasih, ucap Lei Tian. Karena semuanya sudah selesai. Sebaiknya aku pergi. Selamat atas penerobosanmu. Sebelum kau pergi ke Akademi Kekaisaran, temui aku terlebih dahulu, kata Patriark Fang Yuan. Terima kasih Patriark, saya pasti akan menemui Patriark, ucap Lei Tian dengan hormat. Setelah mengatakan hal tersebut, Patriark, Penatua Song Gui dan juga Penatua Luo Kang segera pamit, sementara di ruangan tinggal Lei Tian dan kedua sahabatnya. Sementara Sui King juga ikut pamit sesaat setelah kepergian Patriark dan kedua orang penatua. Ayo kita kembali ke kediamanku, sudah lama aku tidak beristirahat dengan tenang, ujar Lei Tian dengan santai. Iya tentu saja, sahut Yun Zixin dan juga San Yuze bersamaan. Sementara itu Penatua Mu Chen yang benar-benar merasa kesal kini tiba di kediaman pribadi Kang Tao Gue. Dengan dua orang murid dalam yang mendampinginya ia menuju kamar Kang Tao Gue. Guru, bagaimana dengan situasinya, apakah Lei Tian sudah diberi hukuman? Tanya Kang Tao Gue dengan ekspresi sedih. Katakanlah sejujurnya, kenapa kau berbohong dengan menutupi perbuatan bejatmu? Tanya Penatua Mu Chen dengan tatapan ganas. Mendengar pertanyaan dari gurunya, Kang Tao Gue tidak bisa menjawab. Ia tidak menyangka jika kebenaran akan terungkap begitu saja, padahal menurut perhitungannya Penatua Mu Chen adalah orang yang tidak mudah menerima penjelasan. Itu, ucap Kang Tao Gue yang kebingungan. Dengan sikap muridnya yang seperti itu, jelas Penatua Mu Chen menjadi yakin jika apa yang dikatakan oleh Sui King sebelumnya adalah suatu kebenaran. Aku sangat menyesal telah membesarkan binatang sepertimu. Mulai hari ini kita sudah tidak ada hubungan murid dan guru lagi, ucap Penatua Mu Chen dengan tegas. Patahkan kaki dan tangannya lalu buang ia keluar, dia bukan lagi murid Sekte Belati Merah, perintah Penatua Mu Chen kepada dua orang murid dalam yang sejak tadi berjaga. Baik Penatua, jawab keduanya dengan patuh. Setelah mengatakan hal tersebut Penatua Mu Chen pergi meninggalkan kediaman Kang Tao Gue. Hari ini ia benar-benar merasa dipermainkan. Pertarungannya dengan Lei Tian tadi membuatnya berpikir banyak hal. Sebagai seorang penatua ia benar-benar merasa konyol jika kekuatannya bisa ditandingi oleh seorang murid. Bagaimana bisa anak itu begitu kuat? Gumam Penatua Mu Chen yang terus meratapi pertarungannya. Sementara Sui King yang kini baru saja tiba di kediamannya segera menemui kakaknya, lah sudah tidak sabar ingin segera menceritakan tentang Lei Tian. Kenapa kau tergesa-gesa begitu? Tanya Sui Niao. Aku baru saja kembali dari aula pengembangan bakat. Di sana aku berbarengan dengan Penatua Mu Chen yang kebetulan mencari Lei Tian, ucap Sui King. Apa? Wajah Sui Niao tampak terkejut. Dalam benaknya ia berpikiran jika Penatua Mu Chen akan membuat perhitungan dengan Lei Tian akibat menghancurkan kultivasi Lei Tian. Penatua Mu Chen membuat perhitungan dengan Lei Tian. Bahkan dengan aura penindasan dari Penatua Mu Chen saja aku sampai tidak sadarkan diri, ucap Sui King. Mendengar perkataan dari Sui King, tak terasa air mata Sui Niao menetes. Lah membayangkan jika nasib buruk telah menimpa Lei Tian yang telah menolongnya. Kenapa kau menangis? Tanya Sui King yang belum selesai bercerita. Aku hanya kepikiran nasib siap yang diderita oleh Lei Tian, ucap Sui Niao dengan jujur. Rupanya ada yang sedang jatuh cinta, ujar Sui King dengan nada bercanda. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Aku hanya sedih karena lah mengalami nasib sial gara-gara menyelamatkanku, ungkap Sui Niao.
Kau terlalu cepat mengambil keputusan sebelum aku selesai bercerita, ucap Sui King sambil menahan tertawa. Orang jika sedang jatuh cinta memang terlihat bodoh ya. Ucap Sui King kemudian. Kamu. Ucap Sui Niao sambil melotot. Rasa sedihnya segera berganti dengan kekesalan akibat dikerjai oleh adiknya tersebut. Sebagai seorang wanita lah tetap memiliki hati nurani, ia telah diselamatkan dari bahaya pemerkosaan dan pembunuhan, maka sudah sepatutnya lah berterima kasih kepada penolongnya. Namun memikirkan jika Lei Tian sudah memiliki tunangan membuatnya sedih, entah mengapa perasaan itu hadir begitu saja tanpa ia tahu sebabnya. Sepertinya lelaki penolongmu sungguh sangat luar biasa. Bahkan Patriark Sekte sampai memujinya secara langsung, ucap Sui King kemudian. Hah? Bagaimana bisa? Tanya Sui Niao dengan wajah penuh penasaran. Sui King kemudian bercerita tentang apa yang baru saja lah alami di aula pengembangan bakat, dari mulai kedatangan Penatua Mu Chen hingga peristiwa penerobosan Lei Tian di depan Patriark dan Penatua. Mendengar cerita dari adiknya, Sui Niao benar-benar terkejut. Jika sebelumnya sajalah sudah terkejut saat Lei Tian mampu menghajar Kang Tao Gue tanpa kesulitan, kini Penatua Mu Chen sendiri yang berhasil imbang melawan Lei Tian. Memikirkan hal tersebut, segala kesombongan Sui Niao benar-benar hancur. Apalagi ia menyadari jika Lei Tian juga masih muda, usianya yang sebaya dengan adiknya sangat potensial untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sepertinya ia tidak lama lagi Lei Tian akan pergi meninggalkan sekte, ucap Sui King di tengah percakapan. Maksudmu? Tanya Sui Niao dengan serius. Ia akan ke Akademi Kekaisaran di ibu kota, jawab Sui King. Oh. Ternyata ia memang orang yang bertalenta khusus, sudah sepantasnya ia mendapatkan kesempatan seperti itu, ujar Sui Niao dengan pasrah. Lei Tian yang saat ini tengah bersama dua orang sahabatnya tampak berbincang, mereka bertiga membicarakan banyak hal tentang kemajuan kultivasi masing-masing. Namun secara khusus Lei Tian tidak memberitahukan perihal teknik naga petir yang lah gunakan. Tidak lama lagi aku akan pergi dari sekte, kuharap kalian tidak merindukanku, ucap Lei Tian dengan santai. Kami akan melepasmu dengan bangga, walau bagaimanapun Akademi Kekaisaran adalah pelabuhan terakhir para murid untuk menjadi kultivator handal di Kekaisaran Qin, ucap Yun Zixin dengan semangat. Kupikir kalian akan sedih atau berkata apa, tapi kalian malah senang jika melepasku, ucap Lei Tian memasang ekspresi sedih. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatanmu? Tanya San Yuze yang sedari tadi memperhatikan sahabatnya. Oh, itu karena aku menggunakan teknik khusus, jawab Lei Tian dengan jujur. 73. Simbol Ketua Sekte Belati Merah. Oh, bukankah lebih baik orang bisa melihat kekuatan aslimu? Tanya San Yuze lagi. Aku hanya ingin bertemu dan berteman dengan orang-orang seperti kalian. Terkadang kekuatan besar juga tidak menjamin diri kita akan dihormati oleh orang lain, yang ada mereka akan berlomba-lomba untuk menguji kekuatan kita dan mereka akan mudah mengklasifikasikan diri kita, jawab Lei Tian. Tunggulah sebentar, aku akan mengambil sesuatu terlebih dahulu, ucap Lei Tian di tengah percakapan mereka. Lei Tian memasuki kamar pribadinya, sebelum pergilah sudah memikirkan tentang kawan-kawan. Lei Tian memeriksa cincin penyimpanan pemberian dari Penatua Mu Chen sebagai kompensasi. Setelah mengerahkan tenaga Ki tingkat Dewa, Lei Tian berhasil menghancurkan segel pelindung cincin penyimpanan kelas menengah tersebut. Untuk cincin kelas menengah berbeda dengan kelas bawah yang digunakan oleh Lei Tian saat ini.
Cincin penyimpanan kelas menengah harus menggunakan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya dan sekaligus sebagai segel keamanan, sehingga tidak sembarang orang bisa memakainya. Untuk segel darah cincin penyimpanan harus dihancurkan oleh tenaga ki tingkat dewa, setelah itu Lei Tian meneteskan darahnya sebagai pemilik cincin yang baru. Lei Tian cukup kaget melihat barang-barang penyimpanan Penatua Mu Chen, sebagai pemimpin paviliun murid dalam La memiliki simpanan batu roh yang sangat banyak. Lei Tian kemudian memindahkan seluruh harta pribadinya yang ia dapatkan sebagai warisan klan Lei. Dimensi penyimpanan cincin kelas menengah 3 kali lipat dari cincin penyimpanannya yang lama. Ia berencana akan memberikan 2 cincin penyimpanan kepada 2 orang sahabatnya. Lei Tian kemudian mengatur dengan baik isinya. Dengan banyaknya sumber daya ia berharap Yun Zixin dan San Yuze akan cukup berkembang di masa depan. Setelah beberapa saat Lei Tian kemudian keluar dari dalam kamarnya, Lei Tian kemudian mengeluarkan cincin penyimpanannya yang La dapatkan dari Kang Tao Gue kepada San Yuze. Sedangkan cincin pribadi yang sebelumnya La pakai La berikan kepada Yun Zixin. Kuharap kalian di masa depan akan berkembang menjadi lebih baik, tidak bermalas-malasan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guruku, ucap Lei Tian. San Yuze dan Yun Zixin sangat senang mendapatkan cincin penyimpanan. Sebagai kultivator dari masyarakat biasa mereka tentu hanya bermimpi memiliki benda tersebut. Terima kasih, kami tidak akan mengecewakanmu, ucap Yun Zixin dan San Yuze bersamaan. Aku percaya kepada kalian seperti kalian mempercayaiku selama ini, balas Lei Tian dengan hangat. Ngomong-ngomong kapan rencananya kamu akan berangkat ke ibu kota? Tanya Yun Zixin. Besok pagi-pagi sekali aku akan turun gunung, jawab Lei Tian. Hahaha. Namamu layak diukir di prasasti sekte, aku bangga memiliki teman sepertimu. Kurang dari 3 tahun kau berada di sekte namun pencapaianmu sudah setara dengan seorang penatua, ucap Yun Zixin dengan mata berbinar. Iya itu benar. Kami bangga menjadi bagian dari perjalananmu, balas San Yuze. Kita semua adalah sahabat, saling melengkapi dan saling menguatkan. Kelak kita pasti akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik, ucap Lei Tian dengan nada menghibur. Lei Tian bersama 2 orang sahabatnya berbincang-bincang hingga hari mulai gelap. Setelah itu La menuju kediaman pribadi Patriark Sekte Belati Merah. Salam Patriark, salam Guru, sapa Lei Tian saat dirinya tiba di kediaman Ketua Sekte. Apakah kau akan segera berangkat? Tanya Patriark Sekte. Betul Patriark, jawab Lei Tian dengan jujur. Masa depanmu terlalu luar biasa. Sekte Belati Merah takkan cukup untuk menampungmu. Namun dimanapun kau berada kami selalu mendukungmu, ucap Patriark Fang Yuan. Terima kasih Patriark, jawab Lei Tian dengan rasa haru. Sepertinya teknik yang kau gunakan dalam menyembunyikan kekuatan sangat sempurna. Bahkan aku yang berada di ranah Dewa Abadi saja tidak dapat mengukur kekuatanmu, ucap Patriark Fang Yuan yang kembali memuji kemampuan Lei Tian. Lei Tian hanya mengangguk pelan. Teknik yang La dapatkan berasal dari kitab pemberian Paman Gong Dun yang bekerja. Melihat tingkat dan teknik yang kau miliki, aku tidak akan menambahkan apa-apa lagi. Aku yakin dengan kemampuanmu beradaptasi, maka kau akan mudah memahami dan mengembangkan teknik sendiri yang lebih baik dari aslinya, ucap Patriark Fang Yuan. Lei Tian tertegun, ia tidak mengira jika Patriark Sekte dapat menebak keahliannya. Meski semua berhubungan dengan rahasia naga petir, La tetap bersyukur dengan segala pencapaian yang ia raih saat ini.
Setiap orang memiliki rahasia, aku pun tidak akan memperbesar hal yang tidak perlu, ucap Patriark Fang Yuan sambil mengeluarkan sebuah belati merah. Hanya benda sederhana ini yang aku bisa berikan kepadamu, anggaplah benda ini sebagai hubungan batin antara dirimu dengan sekte belati merah, ucap Patriark Fang Yuan. Penatua Songgui hanya bisa menelan ludah. Belati yang diterima oleh Lei Tian saat ini adalah belati yang melambangkan pemimpin sekte. Bisa dikatakan jika Lei Tian adalah calon ketua sekte belati merah di masa yang akan datang. Dasar rubah tua, gumam Penatua Songgui di dalam hatinya. Sebagai adik perguruan dari Patriark Fang Yuan, ia jelas memahami permainan Fang Yuan. Namun untuk kali ini ia setuju dengan jebakan yang dipasang oleh Patriark Fang Yuan. Sejauh apapun Lei Tian melangkah kelak, ia akan kembali ke sekte belati merah sebagai nahoda di masa yang akan datang. Penatua Songgui juga yakin jika pilihan Patriark tidak akan keliru, apalagi ia mengenal Lei Tian sebagai orang yang baik dan berkarakter. Terima kasih Patriark, ucap Lei Tian dengan penuh rasa hormat. Lei Tian benar-benar tidak mengetahui tentang simbol khusus ketua sekte yang kini sudahlah terima. Di masa depan saya tidak akan melupakan sekte, dan saya pun akan mengharumkan nama sekte belati merah di Kekaisaran Qin, jawab Lei Tian sambil memasukkan belati ke dalam cincin penyimpanannya. Belati merah yang kini dimiliki oleh Lei Tian bukan belati biasa. Sebagai simbol pemimpin sekte, benda tersebut termasuk pusaka kelas tinggi. Senjata seperti itu sangat langka, hanya dimiliki oleh Patriark sekte saja sebagai warisan turun-temurun. Aku percaya padamu, kau tetaplah berada di jalan yang lurus, ucap Penatua Songgui yang merupakan guru pribadi dari Lei Tian. Terima kasih guru, murid tidak akan melupakan segala pengorbanan dan kebaikan guru, ucap Lei Tian sambil berlutut. Bangunlah, walau bagaimanapun suatu saat kita akan bertemu seperti ini dan saling melengkapi, ucap Penatua Songgul sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Ambillah buat bekal perjalananmu, ucap Penatua Songgui kemudian. Hah? Raut keterkejutan terlihat di wajah Lei Tian. Buah apel hitam yang diberikan oleh gurunya saat ini sangat banyak, cukup untuk Lei Tian berlatih dan menambah staminanya hingga waktu yang lama. Jika demikian, murid ini mohon izin pamit, ucap Lei Tian mengucapkan kata perpisahan. Selamat jalan dan berhati-hatilah, ucap Patriark Fang Yuan dan juga Penatua Songgui. Terima kasih guru, terima kasih Patriark, pungkas Lei Tian. 74. Lei Tian turun gunung. Sementara itu Penatua Songgui dan Patriark sekte masih asyik berbincang, sambil menyesap teh keduanya kembali membicarakan sosok Lei Tian. Tampaknya kau sangat menyukai anak itu, ucap Penatua Songgui kepada Patriark sekte. Aku bukanlah orang bodoh yang membiarkanlah terlepas begitu saja, di kemudian hari aku bisa beristirahat dengan tenang saat dirinya mengambil alih sekte ini, ucap Fang Yuan. Kurasa sekte belati merah akan berkembang sangat pesat di tangan anak itu. Aku tidak mengerti entah sampai di mana potensi anak tersebut di kemudian hari, balas Penatua Songgui. Aku pun berpikir demikian, kekuatan anak itu terlalu menakutkan. Aku malah berpikir jika Akademi Kekaisaran pun akan kewalahan menghadapi bakat jenius anak itu. Setelah ia pergi, jangan lupa ukir namanya di prasasti sekte. La adalah penerus Patriark sekte berikutnya, biarkanlah mengetahuinya sendiri saatlah kembali ke sekte suatu hari nanti, ucap Patriark Fang Yuan kepada Penatua Songgui. Baiklah,
Aku akan mengurusnya, jawab Penatua Songgui dengan santai. Sebagai seorang guru tentulah sangat senang jika muridnya akan menjadi orang nomor 1 di sekte. Meskipun Lei Tian tidak mengetahuinya, lambat laun ia akan tahu juga dan pada akhirnya akan kembali ke sekte. Lei Tian yang merasa semua urusannya sudah selesai di sekte Belati Merah memutuskan tidak kembali ke kediamannya. Setelah dipastikan namanya lolos dari kualifikasi Akademi Kekaisaran, Lei Tian bisa bernapas dengan lega. Token Akademi Kekaisaran ia genggam dengan erat sambil berjalan menuju bagian luar paviliun murid dalam. Mohon izin senior, ucap Lei Tian saat melewati gerbang paviliun murid dalam. Oh, kamu murid luar biasa itu. Tolong jangan panggil saya senior, ucap murid jaga yang mengenal Lei Tian. Baiklah, aku permisi mau melintas, ucap Lei Tian dengan sopan. Silahkan, berhati-hatilah, ucap murid jaga tersebut dengan sopan. Ketenaran Lei Tian setelah menghancurkan Kang Tao Gue berkembang dengan sangat cepat, sehingga dengan mudahlah dikenali. Seragam murid aula pengembangan bakat memiliki ciri khusus, jadi sebagai murid jaga lah tidak mengalami kesulitan. Dengan kekuatannya, Lei Tian segera menuju kota Jianxi dengan kecepatan angin. Tubuhnya terus dipacu dalam semangat yang tak kunjung padam. Di dalam hatinya lah sudah tidak sabar untuk ke kota Jianxi untuk menjemput Gong Dun yang merupakan saksi kunci sejarah hidupnya. Dengan kekuatannya yang baru, Lei Tian melompat dan melayang dengan sangat cepat. Bagaikan peluru, tubuhnya melesat di antara kegelapan malam. Hanya dalam satu tarikan napas ia sudah berada di gerbang terluar sekte yang dijaga oleh beberapa orang murid jaga. Sebagai murid luar, mereka semua mengenali sosok Lei Tian yang melintas. Saudara Lei Tian, aku tidak menyangka bisa berjumpa dengan dirimu lagi. Tampaknya malam ini adalah malam keberuntunganku, ucap salah seorang murid jaga. Ada sekitar 5 orang murid jaga dengan kekuatan pendekar praja, mereka berjaga sekaligus di gerbang utama pintu masuk sekte. Bagaimana kabar kalian? Apakah kelompok Tao Ming masih mengganggu kalian? Tanya Lei Tian yang mengingat jelas tindakan murid berperingkat. Tei atas kepedulianmu saudara, mereka semua sudah tidak berani berbuat apa-apa lagi, jawab murid yang bertugas tersebut. Baiklah, sampaikan salamku kepada yang lain, ucap Lei Tian sambil mengeluarkan sekantong batu roh. Terimalah untuk penambah kekuatan kalian, ucap Lei Tian melanjutkan perkataan yang sebelumnya. Terima kasih banyak atas pemberianmu, ucap salah seorang murid yang bertugas jaga dengan penuh semangat. Setelah memberikan benda tersebut, Lei Tian kembali melanjutkan langkahnya untuk menuju kota Jianxi. Meskipun hari sudah malam, ia yakin bisa sampai sebelum dini hari. Ia sudah tidak tahan bertemu dengan Gong Dun untuk menuju kota Chengdu. Lei Tian akhirnya tiba di pusat kota Jianxi. Ia memesan kamar di penginapan yang sama saat ia pertama kali tiba di kota ini. Apa kabarnya Bibi Jian dan Paman Gong Dun ya? Ucap Lei Tian di dalam hatinya. Setelah membayar dan mendapatkan kunci, ia segera menuju lantai 2 dengan ditemani oleh seorang pelayan. Lei Tian segera memasuki kamarnya dan berniat untuk segera membaringkan tubuhnya. Telah merasakan kehidupan lagi setelah berada di sekte selama beberapa tahun. Dengan identitas seragam sekte yang dipakai oleh Lei Tian membuat dirinya tidak kesulitan untuk memasuki kota Jianxi, sebagai wilayah yang menjadi tanggung jawab sekte dalam mengawasi keamanan. Keberadaan Lei Tian disambut dengan hormat. Di dalam kamarnya,
Lei Tian terbawa suasana dengan langsung berbaring di atas ranjang. Setelah menarik selimut dan beristirahat layaknya orang biasa, ia melakukannya dengan tenang. Meskipun demikian kewaspadaannya tidak ia kendurkan, di dalam lautan kesadarannya naga petir masih terjaga sambil mengekstraksi esensi Qi. Lei Tian selalu menerapkan pernapasan naga petir setiap saat, apalagi ia pernah berkultivasi 2 tahun lamanya tanpa henti. Sehingga kebiasaannya sudah berjalan secara otomatis. Lei Tian beristirahat dengan tenang, hingga pagi menjelang ia merasakan kesejukan dan ketenangan layaknya tuan muda yang baru terbangun dari tidurnya. Setelah bangun pagi-pagi sekali, karena sebelum pulang ke ibu kota Sichuan ia ingin mempelajari kitab bela diri peninggalan ayahnya. Sepertinya cukup menyenangkan bisa beristirahat seperti dulu, gumamnya pelan. Lei Tian segera membersihkan diri di dalam kamar mandi yang sudah disiapkan pihak penginapan. Dengan harga 1 tael emas ia sudah mendapatkan layanan terbaik. Di dalam cincin penyimpanan barunya, selain harta pribadi dari klan Leila juga kini memiliki emas dan perak yang ia dapatkan dari pemilik cincin sebelumnya. Bagi seorang kultivator hal yang paling berharga adalah batu roh, sedangkan emas dan perak hanyalah pelengkap saja. Tidak heran jika Penatua Mu Chen memiliki harta yang sangat banyak, dilihat dari jenis cincin penyimpanannya maka bisa dipastikan jika ia memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Lei Tian kemudian mengeluarkan kitab bela diri peninggalan ayahnya. Selama di Sekte Belati Merah ia tidak sempat mempelajarinya karena adanya perbedaan teknik pedang dengan teknik belati. Jika teknik belati lebih kepada serangan jarak dekat, teknik berpedang bisa digunakan untuk jarak jauh. Sepertinya aku harus mencari pedang yang cocok untuk teknik tebasan kematian, gumam Lei Tian setelah membaca kitab warisan klan Lei. Selama 1 jam Lei Tian serius membaca dan menghafal gerakan yang terdapat dalam kitab bela diri tersebut. Lei Tian sedikit merasa senang karena teknik yang digunakan ada kemiripan dengan teknik serangan cepat pada tebasan belati. Hanya alatnya saja yang berbeda, sedangkan pemahamannya hampir sama. Setelah selesai mempelajari kitab tersebut Lei Tian kembali memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sejenak ia memeriksa kembali kontrak pernikahannya dengan keluarga Liu. Lei Tian hanya menggelengkan kepala tanda tak berdaya, meskipun demikian ia tidak ingin mengecewakan wasiat dari ayahnya. 75. Bertemu kembali dengan Gong Dun. Setelah selesai Lei Tian kemudian segera ke tempat makan yang berada di lantai 1 penginapan. Setelah ingin mencari informasi tentang Paman Gong Dun serta Bibi Jian yang berada di pusat kota Jianxi. Berdasarkan petunjuk sebelumnya, penginapan ini seharusnya menjadi titik terang untuk menemui Paman Gong Dun. Lei Tian kini menggunakan baju peninggalan ayahnya, ia juga menyembunyikan tingkat kultivasinya sehingga orang akan menyangka jika ia adalah tuan muda biasa. Lei Tian ingin menyelesaikan urusannya sebelumlah bergabung dengan Akademi Kekaisaran, bahkanlah juga berencana ke perbatasan dan menuju benteng pertahanan sebelum menghadap Kaisar Qin Lao. Paman, apakah Anda mengenal Tuan Gong Dun? Tanya Lei Tian saat berada di rumah makan yang merupakan bagian dari penginapan juga. Tentu saja aku mengenalnya. Tuan Gong Dun adalah kepala keamanan penginapan ini, ucap pelayan rumah makan tersebut. Oh benarkah? Tanya Lei Tian dengan gembira. Benar, mungkin sebentar lagi lah akan kemari karena ia sedang menunggu seseorang, ucap pelayan tersebut dengan ramah. Terima kasih Paman atas informasinya, ucap Lei Tian dengan sopan. Sama-sama Tuan Muda, jawab pelayan tersebut.
Setelah mendapatkan informasi, Lei Tian segera menuju sudut rumah makan dan memesan beberapa menu untuk sarapan pagi. Kebiasaan yang ia tinggalkan selama ia berada di sekte kini ia temui lagi di kota Jianxi. Tidak lama berselang setelah La memulai sarapan, dari kejauhan La melihat dua sosok yang La kenal lama dan terlihat familiar. "Tuan muda!" teriak Paman Gongdun dengan penuh semangat. Di belakangnya terlihat Bibi Jian mengikuti dan ikut menyapa Lei Tian. "Paman!" "Bibi Jian," ucap Lei Tian menyapa kedua orang yang memang sedang La cari. "Bagaimana kabar Anda Tuan muda?" tanya Gongdun. "Aku baik saja. Bagaimana kabar kalian?" tanya Lei Tian. "Kami juga baik saja dan kami tinggal tidak jauh dari penginapan ini untuk menunggu Tuan muda datang," jawab Gongdun. "Apakah dengan paman menjadi kepala keamanan di tempat ini?" tanya Lei Tian. "Betul Tuan muda, semalam saya sudah melihat kedatangan Tuan muda. Hanya saja karena sudah larut saya tidak ingin mengganggu waktu istirahat Tuan muda, oleh karena itu aku meninggalkan pesan kepada beberapa orang di tempat ini," jawab Gongdun. "Tuan muda benar-benar mirip dengan Tuan besar," ucap Bibi Jian yang penuh dengan rasa haru. "Terima kasih Bibi Jian," balas Lei Tian dengan hangat. "Apakah kalian sudah sarapan pagi?" tanya Lei Tian. Kemudian, "Sudah Tuan muda, kebetulan kami memutuskan untuk menikah 2 tahun yang lalu," ujar Gongdun. "Selamat. Aku ucapkan selamat kepada Paman dan Bibi, setelah tiba di kota Chengdu aku akan menyiapkan hadiah untuk kalian," ujar Lei Tian dengan tatapan penuh kebahagiaan. "Tidak usah repot-repot Tuan muda, uang yang Tuan muda berikan sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk kami bertahan hidup hingga beberapa tahun kemudian," ucap Gongdun dengan penuh rasa syukur. "Bagaimana dengan keadaan Tuan muda? Apakah sekte memperlakukan Tuan muda dengan baik?" tanya Gongdun yang sedikit khawatir. "Semua berjalan dengan baik, bahkan aku akan menjadi utusan sekte Belati Merah untuk menuju ke ibu kota kekaisaran," ungkap Lei Tian sambil mengeluarkan token Akademi Kekaisaran yang ia miliki. Pandangan mata Gongdun menjadi berbinar saat melihat token yang berada di tangan Lei Tian. Ia tentu mengetahui token yang kini dimiliki oleh tuan mudanya tersebut. "Tuan muda, benda itu adalah lambang Akademi Kekaisaran yang berarti kedudukan Tuan muda setara dengan komandan pasukan Kekalsaran," ucap Gongdun dengan antusias. "Komandan pasukan?" tanya Lei Tian dengan sedikit bingung. "Apakah sekte tidak menjelaskan hal tersebut?" tanya Gongdun sedikit bingung. "Tidak, aku hanya diminta menghadap Katsar Qin Lao saja." Dengan menunjukkan token ini, jawab Lei Tian dengan jujur. "Oh begitu. Asal Tuan muda tahu saja jika token tersebut memang sejajar dengan komandan pasukan kekaisaran, di mana Tuan muda berhak mengatur 30.000 pasukan yang bertanggung jawab kepada seorang jenderal, tiap seorang jenderal membawahi 4 orang komandan pasukan. Itulah mengapa Akademi Kekalsaran menjadi ajang bergengsi antar sekte, namun selama beberapa dekade sekte Belati Merah belum menghasilkan seorang jenderal besar," ucap Gongdun dengan detail. "Pantas saja guruku memberikan pelatihan khusus demi hal ini," ucap Lei Tian. "Tentu saja itu adalah hal yang positif Tuan muda. Kini dengan identitas Tuan muda sebagai bagian dari Akademi Kekaisaran maka status Tuan muda sangat luar biasa. Bahkan penguasa kota Chengdu saja harus membungkukkan badan di hadapan Tuan muda," ucap Gongdun penuh semangat. La tidak menyangka jika Lei Tian akan mendapatkan prestasi tertinggi di Sekte Belati Merah hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun saja. "Tuan muda,
Jika Anda memiliki token, bukankah berarti Tuan Muda merupakan murid inti? Tanya Gongdun yang baru menyadari kejanggalan. Aku adalah murid Penatua Songgul, jawab Lei Tian meyakinkan Gongdun. Apa? Penatua Songgui adalah orang yang sulit memiliki murid, tetapi Tuan Muda berhasil membuatnya tertarik. Luar biasa, ucap Gongdun penuh keterkejutan. Itu hanya kebetulan saja Paman. Lalu bagaimana, apakah ada kabar tentang perkembangan klan Lei? Tanya Lei Tian. Sepertinya klan Lei sekarang sudah dianggap sebagai bagian dari sekte sesat. Hal ini dikarenakan Patriark Lei Dong secara terang-terangan sudah mengakui berhubungan dengan sekte Serigala Hitam. Sementara keadaan Kekaisaran Qin yang tengah dilanda konflik peperangan membuat sekte sesat berbuat seenaknya, bahkan sekte Pedang Emas seolah dibuat tidak berdaya dengan keberadaan sekte Serigala Hitam yang kini sudah beraliansi dengan sekte sesat lainnya, jawab Gongdun dengan penuh kekecewaan. Apakah tidak ada yang menentang keputusan Patriark Lei Dong? Tanya Lei Tian lagi. Ada. Mereka dipimpin oleh Lei Jun dan kini mereka sudah memisahkan diri dari klan dengan keadaan yang menyedihkan. Mereka adalah orang-orang yang seperjuangan dengan ayah Tuan Muda. Sampai saat ini mereka masih memegang teguh prinsip meski mereka hidup penuh tekanan dan dikucilkan oleh warga kota Chengdu, jawab Gongdun. Mendengar cerita dari Gongdun membuat darah Lei Tian mendidih. Aura kebenciannya meningkat dengan tajam hingga hampir saja kekuatannya berontak. Lei Tian memejamkan matanya sejenak sambil mengatur napasnya dengan baik, lalu berkata, "Baiklah, jika begitu, kita mulai dengan mengunjungi mereka dan akan aku jadikan sejarah klan Lei yang baru meneruskan cita-cita ayahku," ucap Lei Tian penuh tekad. Baiklah, jika begitu Tuan Muda, kebetulan saya dan istri sudah bersiap untuk berangkat sekarang juga ke kota Chengdu, ucap Gongdun sambil memandang ke arah bibi. 76. Karisma Lei Tian. Di Sekte Belati Merah, kabar Lei Tian yang menghancurkan kultivasi Kang Tao Gue telah menyebar hingga ke paviliun murid luar. Wu Qing yang semula ingin membalas dendam melalui beberapa koneksinya di paviliun murid dalam, kini kembali gemetar ketakutan. Siapapun tahu jika kualitas murid inti berbeda dengan murid dalam biasa, apalagi Kang Tao Gue memiliki kekuatan serta dukungan yang kuat. Memikirkan hal tersebut, Wu Qing benar-benar putus asa dan semakin ketakutan jika berurusan dengan Lei Tian. Entah mengapa jika mengingat nama murid fenomenal tersebut ia benar-benar gemetar hingga ke persendian tulangnya. Ancaman Lei Tian kepada dirinya di masa lalu tentu bukanlah isapan jempol, oleh karena itu kejadian yang dihadapi Kang Tao Gue membawa bayangan kengerian di benaknya. Sementara itu Sui Niao yang tidak bisa tenang sejak semalam memutuskan untuk menemui Lei Tian. Setelah mendengar jika Lei Tian akan pergi meninggalkan sekte membuat separuh diri Sui Niao menghilang. Ia menyesal kemarin tidak memanfaatkan waktu bersama Lei Tian. Andai ia mau menerima tawaran Lei Tian dalam menggendongnya saat ia kesusahan, mungkin ia masih bisa memiliki kesempatan untuk lebih dekat. Namun rasa gengsinya yang tinggi telah menyebabkan penyesalan di akhir. Mau tidak mau ia harus memanfaatkan kesempatan terakhir yang tersedia untuk mengejar harapan terakhirnya. Sui Niao akhirnya memberanikan diri untuk menemui Lei Tian di kediamannya, namun setelah beberapa kali memanggil tidak ada reaksi dari penghuni kediaman Lei Tian. Ada yang bisa dibantu Nona Sui? Tanya Yun Zixin yang menyadari kedatangan Sui Niao. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Lei Tian yang telah menyelamatkanku sebelumnya, ucap Sui Niao sambil membawa sebuah bungkusan. Oh, seperti itu. Sepertinya Lei Tian sudah pergi,
sejak tadi malam ia tidak kembali. Aku yakin setelah berpamitan dengan ketua sekte La langsung meninggalkan sekte dan merubah beberapa hal yang La rencanakan sebelumnya, ucap Yun Zixin memberi keterangan. Sui Niao terdiam, entah apa yang harus La katakan. Bayangan tentang pria yang mulai hadir di dalam dirinya kini harus sirna, setitik harapan yang bisa La andalkan kini juga terhapus dari mimpi terindahnya yang sempat akan ia rangkai. Apakah Nona Sui baik-baik saja? Tanya Yun Zixin yang melihat adanya perubahan ekspresi. Aku baik-baik saja, jawab Sui Niao yang tengah galau melanda. Sui Niao kemudian menyerahkan bungkusan yang ia bawa kepada Yun Zixin, meski hanya sebagai alasan untuk bertemu dengan Lei Tian, namun La harus tetap berpikir logis. Dengan langkah tak bersemangat akhirnya Sui Niao meninggalkan kediaman Lei Telan, entah mengapa rasa sukanya mengalahkan logikanya pada kali ini. Betapa beruntungnya Lei Tian, Nona Sui Niao yang terkenal dingin saja bisa ditaklukkannya. Sepertinya aku harus menjadi lebih kuat agar para wanita cantik seperti Nona Sui mengejarku, gumam Yun Zixin penuh semangat. Di pusat ibu kota Jiangqi, Lei Tian bersama Gong Dun kini sudah bersiap untuk berangkat menuju ibu kota Sichuan. Bibi Jian yang kini menjadi istri dari Gong Dun juga ikut serta. Mereka sebagai suami istri telah memutuskan untuk ikut ke ibu kota Sichuan menyelesaikan urusan 18 tahun silam. Gong Dun yakin dengan kekuatan serta identitas Lei Tian saat ini, akan sangat mudah baginya untuk membereskan masalah klan Lei. Untuk merebut kembali hak ayahnya, Lei Tian tentu memiliki peluang besar untuk memenangkannya. Setelah 3 hari perjalanan dengan menggunakan kereta kuda terbaik, mereka tiba di gerbang kota Chengdu. Setelah mengkonfirmasi identitas kepada petugas jaga, mereka akhirnya bisa masuk tanpa masalah. Hanya saja Lei Tian tidak menggunakan token klan Lei yang terdapat dalam cincin penyimpanannya. Ia menggunakan identitas sebagai murid dari Sekte Belati Merah. Berbekal dengan jaringan yang dimiliki oleh Gong Dun, Lei Tian akhirnya bisa tiba di kediaman Lei Jun yang sangat sederhana. Ada rasa keprihatinan mendalam di hati Lei Tian, orang-orang yang masih berjuang di jalan yang lurus kini hidup menderita. Tuan Lei Jun, apa kabar? Sapa Gong Dun saat bertemu dengan salah seorang anggota keluarga klan Lei. Apakah kamu itu Gong Dun? Tanya Lei Jun dengan ragu. Iya benar tuan, jawab Gong Dun. Sudah lama sekali, kamu kenapa menghilang dan tidak ada kabar? Ucap Lei Jun dengan nada tidak suka. Gara-gara kepergianmu Patriark meninggal, ucap Lei Jun kemudian. Maafkan saya tuan, waktu kejadian saya diperintahkan langsung oleh Tuan Lei Yunxi untuk membawa nyonya dan tuan muda, ucap Gong Dun dengan serius. Lalu bagaimana kabar nyonya dan anaknya? Tanya Lei Jun yang mulai melunak. Perkenalkan ini Lei Tian, putra Patriark Lei Yunxi. Sedangkan nyonya sudah tiada dikarenakan sakit yang dideritanya, ucap Gong Dun. Salam paman, ucap Lei Tian dengan sopan. Lei Jun terdiam, ia memperhatikan sosok pemuda yang tinggi dan postur tubuhnya sangat mirip dengan Lei Yunxi muda. Apakah kamu memiliki identitas lain? Tanya Lei Jun untuk mengkonfirmasi kebenaran. Pada saat yang bersamaan, beberapa orang anggota klan Lei berkumpul. Mereka juga penasaran dengan 3 orang tamu yang datang ke kediaman Lei Jun. Sejak mereka dikucilkan masyarakat kota Chengdu tidak ada yang mau berkunjung ke kediaman mereka. Tanpa ragu Lei Tian segera mengeluarkan token klan Lei yang merupakan lambang patriark. Meskipun token tersebut sudah berganti di era kepemimpinan Lei Dong,
Namun sebagai orang lama Lei Jun sangat mengenali benda yang biasa dipakai oleh Lei Yunxi di masa lalu, bahkan token tersebut sudah digunakan dari generasi ke generasi. "Salam Tuan Muda," ucap Lei Jun yang kini sudah tidak meragukan identitas Lei Tian. "Salam Tuan Muda," beberapa orang lainnya juga mengikuti Lei Jun dengan patuh. "Salam Paman, tolong tidak perlu sungkan. Mulai hari ini aku akan mengembalikan kejayaan klan Lei. Aku juga akan menumpas orang-orang yang telah menghancurkan keluargaku," ucap Lei Tian penuh tekad. "Terima kasih Tuan Muda," ucap semua orang termasuk Gong Dun. "Paman, tolong carikan tempat yang luas dan layak untuk tempat tinggal keluargaku. Namun untuk beberapa saat lakukan secara sembunyi-sembunyi. Aku akan membereskan beberapa hal sambil semuanya berjalan," ucap Lei Tian kepada Gong Dun. Dari dalam cincin penyimpanannya, Lei Tian mengeluarkan ribuan tael emas. "Telah harapkan cukup untuk membeli tempat yang layak untuk menampung anggota klan Lei yang masih setia di jalan kebenaran. Masih ada 5 kepala keluarga yang kini bertahan bersama Lei Jun. Mereka juga adalah orang-orang yang selalu mendukung ayah Lei Tian di masa lalu." Lei Jun dan anggota klan Lei lainnya terperangah melihat ribuan tael emas dikeluarkan begitu saja. Mereka saling pandang dan menatap dengan penuh harapan. "Terima kasih Tuan Muda," ucap anggota klan Lei sambil berlutut penuh haru. "Kalian bangkitlah, kita satu keluarga. Meskipun aku tidak dibesarkan di klan Lei namun darah ayahku berada di dalam tubuhku. Oleh karena itu segala hal yang menjadi kewajibannya di masa lalu mulai sekarang aku yang akan penuhi," ucap Lei Tian penuh karisma. Bersambung 77. Naga Air.